kalau kita beli asuransi kesehatan tuh kayak, oh lu kayak udah tahu mau sakit aja sih gitu loh. Kayak apa ya, dianggap lu belum tentu kepake gitu. Mendoakan diri malah. Oh, kayak, mendoakan diri untuk sakit gitu. Kalau mau lebih detailin lagi nih Pak Reza, apa aja yang di cover kalau si kritis yang khusus asuransi penyakit kritis gitu, apa aja yang di cover dari asuransi penyakit kritis? Nah, asuransi penyakit kritis itu kan tadi seperti saya sampaikan adalah memberikan santunan ya. Iya. Memberikan santunan ketika seseorang itu terdiagnosa penyakit kritis gitu. Jadi yang paling pertama adalah tentunya kita lihat adalah cakupan perlindungan ini. Ya. Kalau semakin banyak jenis penyakit kritis yang masuk dalam cakupan perlindungannya, berarti semakin luas juga dan lengkap manfaat yang diberikan oleh asuransi gitu. Jadi kita bisa mendapatkan perlindungan dari berbagai jenis penyakit kritis gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Jadinya kita bisa lihat di situ. Yang kedua tentunya kita juga akan tahu bahwa di setiap asuransi itu ada kondisi atau tahapan yang nanti bisa dari setiap penyakit kritis itu yang akan bisa ditanggung. Dan ini yang nanti akan menentukan berapa nih santunan atau uang pertanggungan yang akan kita terima. Nah, tadi Mas Gilang juga sempat nanya, untuk apa sebenarnya udah punya asuransi kesehatan kok masih punya? Nah, karena tadi Mas, kalau penyakit kritis ini kan treatmentnya tuh panjang. Saya ambil contoh karena seseorang kena cancer. Saya ngambil salah satu teman saya nih. Pertama dia harus dibiopsi dulu. Dia harus ditentukan ini penyakitnya sekritikal apa, ganas tidak kayak gitu ya. Setelah itu, setelah ditentukan ganas, harus ada tindakan. Pertama mungkin operasi, mengangkat sel kankernya. Setelah itu sel kanker selesai, nggak sampai di situ. Karena bisa resiko sel kanker itu bisa kembali sehingga harus ada treatment supaya nggak relapse istilahnya. Nah itu harus ada tindakan lagi, apakah itu kemoterapi ataupun radiasi. Dan ini bisa memakan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Nah kalau seseorang melakukan perjalanan pengobatan sepanjang itu dan dia adalah seorang kepala keluarga, artinya apa? Berarti dia belum tentu bisa melakukan kegiatan secara normal, memberikan penghasilan yang seperti dia lakukan saat itu. Ya. Tetapi namanya biaya hidup, cicilan hutang, kartu kredit itu tetap semua tetap jalan kan? Iya, jalan terus. KPR rumah. Nah, siapa yang membayarkan itu? Nah, itu siapa? Asuransi penyakit kritis bisa untuk membantu menggantikan penghasilan yang hilang selama seseorang melakukan proses penyembuhannya. Berarti itu ada perhitungannya sendiri lah ya, seberapa besarnya itu gitu. Itu akan dibantu. Bisa. Benar. Jadi benar-benar yang lagi sakitnya tuh apa ya? Lebih peace of mind lah, nggak usah mikirin, ya udah lu mikirin semangat sembuh aja. Betul. Nggak usah mikirin biaya lagi, nggak usah mikirin keluarga gimana, uang rumah tangganya fokus gimana. Fokus pemulihan, fokus sembuh. Makanya itulah asuransi penyakit kritis tuh penting karena sering kita nggak sadar bahwa dampak finansialnya itu sangat besar. Buat orang tersebut maupun buat keluarganya. Benar sih, karena kepikirannya kan kita cuma sakit di opname 2 hari 3 hari udah sembuh, masih bisa kerja lagi habis itu, dan 3 hari itu masih aman lah kalau kita nggak kerja misalkan. Tapi yang penyakit yang bisa tahunan ini yang bahaya ya. Biasanya apa aja penyakitnya, jenis penyakit yang di cover lah gitu. Penyakit kritis yang termasuk kritis ya. Yang paling umum biasa kita tahu ya. Pembunuh tiga tertinggi di Indonesia biasanya penyakit stroke, jantung, sama kanker gitu ya. Tapi biasanya di setiap perusahaan asuransi itu punya lebih dari itu ya. Yang termasuk kritisnya. Bahkan kalau di Manulife kita punya salah satu yang terlengkap sampai lebih dari 100 Mas. 100 penyakit. Saya bahkan nggak tahu penyakit kritis sampai 100 Pak. Lebih dari 100 ada. Ada. Waduh, serem juga ya. Ternyata penyakit banyak sekali ya. Karena terus berkembang juga. Jadi banyak lah ya. Jadi kalau saat kita mungkin mau apply asuransi penyakit kritis tuh nanti bisa dilihat ya apa aja yang ke cover gitu. Dan kita bisa pilih juga mau semuanya atau apa. Dan penting juga buat kita usia-usia muda gini buat ngelihat juga antisipasi ya. Karena tadi mungkin kita perlu berintrospeksi apakah saat ini pola hidup kita sudah dijalani dengan baik, dengan sehat. Kita bisa mengelola stress level kita dengan baik, tapi yang penting juga adalah kita mungkin melihat riwayat kesehatan keluarga kita seperti apa. Benar. Apakah orang tua, kakek, nenek kita pernah mengalami penyakit-penyakit kritis itu? Karena kemungkinan kita bisa juga kena ya. Kemungkinan bisa. Ada garisnya. Nah itu tadi
nyambung dari situ, kapan waktu yang tepat untuk kita membeli asuransi? Apakah saat udah punya kerjaan, udah punya duit sendiri, atau apa saat udah mau deket sakit gitu? Udah mau sakit nih, beli asuransi. Atau kapan Pak yang paling tepatnya nih? Untuk khusus untuk yang penyakit kritis nih ya, kapan nih? Oke. Ya seringkali kalau orang tuh beli asuransi selalu melihat bahwa saya harus melihat kalau saya nggak punya tanggungan, belum berkeluarga, mungkin saya nggak perlu asuransi. Nah, tetapi kalau untuk kesehatan itu salah. Asuransi itu buat kesehatan buat semua orang, bahkan buat yang belum berkeluarga pun penting, karena yang jadi tanggungannya adalah diri sendiri, gitu kan. Kalau dia nggak memiliki asuransi, ya bisa jadi dia juga merepotkan keluarganya juga, gitu kan. Nah, kapan itu harus dibeli? Ya tentunya saat-saat seseorang itu masih sehat dan produktif. Ya, karena di saat-saat kayak gitu ya berarti mereka masih bisa diasuransikan. Beda kalau orang udah sakit-sakitan, Mas, bahkan udah diagnosa penyakit kritis, ya belum tentu seseorang itu bisa diasuransikan. Oh, belum tentu di approve ya itunya. Belum tentu. Pas kita baru mau apply gitu, pas udah diinfus kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah, yang kedua ya tentunya semakin muda semakin baik nih. Karena ketika kita masih muda, tentunya kita juga bisa membuat suatu perencanaan ya dengan proteksi yang lebih maksimal, ya berapa santunan kita mau gitu. Tapi dengan premi yang lebih terjangkau. Karena kesehatan kita masih diukur dalam kondisi yang prima. Karena dianggap nih masih muda nih, masih sehat, jadi masih lebih terjangkau gitu. Betul. Kemungkinan sakitnya mungkin masih lama mungkin gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih baik lah ya. Kalau udah ada dananya, ada penghasilannya, mending langsung dialokasikan buat asuransi kesehatan dan penyakit kritis. Karena yang kayak tadi dibilang Pak Reza nggak tahu kapan gitu. Kalau kata komen-komen di TikTok tuh hari sial tuh nggak ada di kalender. Suka gitu katanya kan. Hari sial tuh nggak ada di kalender gitu. Kita berangkat dari rumah nggak tahu nih ini akan jadi hari sial atau enggak gitu. Betul banget. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau kita beli asuransi kesehatan tuh kayak lu kayak udah tahu mau sakit aja sih gitu loh. Kayak apa ya, dianggap lu belum tentu kepake gitu. Mendoakan diri malah. Mendoakan diri untuk sakit gitu. Kayak ada teman saya juga gitu Pak, saya misalnya di mobil nih, saya walaupun jadi penumpang kan pasti pakai seat belt dong. Walaupun jadi penumpang, pasti ada teman saya yang gue nyetir kan nggak akan nabrak kali gitu, nggak akan sengajain nabrak atau apa, tapi kan tetap ya kayak tadi nggak tahu. Nah itu gimana tuh Pak untuk mindset seperti itu yang kayak mau doain mau siap sakit nih gitu. Iya. Oke. Memang saya akuin, memang saya juga menemui beberapa orang tuh memiliki paradigma yang perlu diluruskan lah ya. Nah, yang pertama mungkin kalau saya boleh sampaikan adalah ketika kita membeli asuransi apapun itu ya, asuransi kesehatan, penyakit kritis atau jiwa, itu kita bukan merencanakan sesuatu yang buruk, bukan. Tapi sebaliknya, kita justru merencanakan sesuatu yang baik untuk keluarga kita di masa depan. Karena asuransi, ketika kita beli asuransi itu bukan karena kita akan sakit atau kita akan meninggal, tetapi kita beli asuransi karena orang-orang yang kita sayangi di rumah itu sekarang itu harus bisa tetap hidup apapun yang terjadi dengan kita. Jadi mindsetnya tuh yang diubah tuh ya, harus diubah ke situ. Jadi ya buat kita harusnya kalau kita beli asuransi itu kayak kita suatu tanggung jawab, suatu tindakan kasih sayang yang mulia untuk orang-orang yang kita kasihin tadi. Nah itu yang satu mindsetnya itu. Nah yang kedua mungkin kalau orang merasa nggak merasa perlu atau merasa rugi gitu ya. Nah mungkin itu sama, itu punya paradigma yang melihat asuransi itu dari sisi untung dan rugi seperti layaknya investasi itu. Nah, bener sih. Karena kan keluar uang tiap bulan gitu. Jadi mikirnya itu sih. Nah padahal sama tadi Mas ngasih seatbelt ya, saya mungkin ngasih contoh ini deh, tablet ini. Kalau Mas punya tablet ini, itu barang yang sangat berharga nih buat Mas ya. Mas mungkin apa yang dilakukan untuk menjaganya adalah Mas beli casing ya. Casing betul, anti gores gitu ya. Nah supaya kalau apa jatuh, misalkan sampai tablet ini jatuh, dia nggak rusak, dia nggak baret, betul ya. Tapi pertanyaan saya, kalau tiba-tiba tablet ini nggak rusak, nggak baret, Mas nyesel nggak beli casing? Nyesel lah, enggak deh. Nggak apa-apa gitu. Iya benar, nggak apa-apa. Sama, kenapa asuransi harus nyesel kalau punya asuransi? Tapi itu sebenarnya untuk melindungi nilai atau aset kekayaan kita yang sebenarnya jauh lebih besar daripada premi yang harus kita bayar. Orang kadang mikirnya yang dihitung tuh yang itulah yang kecil, uangnya berapa yang keluarnya gitu, bukan apa yang bisa dilindungi dari
uang yang kita keluarkan. Padahal dia melakukan satu pelindungan untuk aset yang jauh lebih besar itu tadi. Iya. Dan bukan berarti kita punya asuransi kan hidup jadi ugal-ugalan juga kan, enggak juga kan Pak. Tetap makan sehat, tetap olahraga itu. Maksudnya ya olahraga penting tapi jangan lupa asuransi juga. Iya, jangan lihat hitung ruginya. Tapi lihat bagaimana Anda itu bisa memiliki tadi peace of mind yang penting itu. Iya benar. Menarik. Karena emang mindsetnya ke situ Pak. Mau nggak mau nih otak tuh ikut ngitung gitu kan. Ada sisi otak normal ngitung. Sisi otak tuh yang ngitung ya kayak kita mau ngasih sedekah aja ke orang. Kadang ikut ngitung nih otak yang satu nih. Kan ada satu otak yang itu tuh pasti kalau gua ngasih segini ntar uang gua sisa segini kok. Itu. Nah kalau untuk anak-anak muda tuh gimana Pak untuk ngatur keuangannya aja, misalnya fresh graduate yang baru-baru punya ini kan baru-baru punya gaji, terus kan gimana ngatur pos-posnya nih? Segini buat seneng-seneng, segini buat asuransi. Enaknya gimana tuh Pak ngaturnya? Ya sebenarnya tadi fenomenanya kan beberapa anak muda tuh pastinya pengenlah menikmati hidup, pengen punya pos buat senang-senang gitu ya. Makanya menurut saya itu nggak salah kok. Menurut saya nggak salah, bahkan saya juga mendukung hal itu asalkan seseorang itu sudah juga memiliki perencanaan keuangan yang baik. Jadi dia bisa sisihkan sebagian dananya untuk bersenang-senang, atau kalau istilahnya sekarang kan butuh healing juga gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga harus tetap memiliki proteksi kalau sampai dia sakit, kalau sampai dia harus menjalani perawatan, di mana itu tidak akan mengganggu keuangannya nanti. Iya, karena kalau nggak punya asuransi, kalau sakit parah lebih mengganggu keuangan lagi. Betul. Dibanding sebulan sekali ngeluarin buat premi. Iya betul. Dan tadi preminya, orang selalu berasumsi premi asuransi itu mahal. Padahal premi asuransi, misalkan untuk usia-usia seperti kita masih muda, untuk membeli asuransi kesehatan itu nggak lebih mahal dari kita beli kopi setiap hari. Iya, kalau dijumlahin ya tuh ya kopi ya sebulan. Ya, kalau kita sisihin uang untuk beli kopi, nah kita juga bisa sisihin uang untuk beli asuransi kesehatan yang itu juga punya tujuan yang mulia gitu. Menarik. Jadi kalau bisa saya ambil nih dari obrolan tadi nih, kesimpulannya adalah bukan berarti punya asuransi kesehatan atau apalagi asuransi penyakit kritis berarti kita mendoakan diri kita akan sakit, enggak gitu. Ya kan, bukan berarti kita berangkat naik motor pakai helm tuh doain bakal jatuh hari itu kan, enggak. Tapi itu adalah untuk proteksi aja dulu gitu. Kalau kepake ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak kepake juga ya udah gitu. Paling nggak kita udah siap dulu. Daripada saatnya butuh tapi nggak ada. Nah itu lebih kacau lagi gitu. Jadi emang dari pertama tadi yang kata Pak Reza adalah mindsetnya diubah. Mindsetnya diubah soal kepemilikan asuransi itu untuk apa sih di hidup kita gitu. Oke, Pak Reza, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pengetahuannya. Sama-sama. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut, nanti kita bisa bantu dari life planner kita untuk bisa menghubungi rekan-rekan semua. Nah, pokoknya semua nanti jelas ya apa aja penyakit apa yang di cover kayak tadi tuh. Jadi jangan langsung mikir, wah mahal banget ya. Kan bisa diatur nanti gimana-gimananya. Bisa banget. Yang masih mulai. Yang penting mulai dulu. Yang masih muda-muda nih coba nih didengarkan. Oke, kalau punya pertanyaannya Bala Duit tentang tadi investasi, proteksi keuangan gitu, boleh ditanyakan di Instagram dan Twitternya Duit, yaitu di @duit_metro_tv ya. Yang sedang menonton ini di channel Manulife Indonesia, jangan hanya ditonton tapi di like juga videonya, di share juga boleh, dan channel YouTube-nya di subscribe. Oke, sampai jumpa di program Duit berikutnya. Jaga kesehatan semua. Dadah.